saya Prameswari Lutfi, salah satu perwakilan dari kelompok 1 mahasiswa Agroteknologi Universitas Jember. Kali ini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bab 1 tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, tentang sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia mulai sebelum kemerdekaan sampai dengan era globalisasi dewasa ini sangat berwarna. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia harus sungguh-sungguh dipahami oleh warga negara Indonesia, karena melalui perkembangannya bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, membahas sejarah bahasa Indonesia tidak mungkin dilepas dari konteks, fungsi, dan pentingnya, baik sebagai bahasa negara maupun sebagai bahasa nasional. Bahasa adalah lambang identitas suatu negara. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan Bank Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa alasan mengapa bahasa Melayu digunakan bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu sudah dikenal sebagai lingua franca di Indonesia atau biasa disebut dengan bahasa pergaulan. Artinya, kala itu bahasa Melayu merupakan bahasa yang sering digunakan pada sehari-hari. Yang kedua, ada sistem tatanan bahasa Melayu sederhana dan mudah dipahami. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasa itu sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Bahasa Jawa terlihat lebih sulit dipelajari dan dikuasai karena kerumitan sifatnya, tidak hanya secara fonetis dan morfologis tetapi juga secara leksikal. Diketahui bahwa bahasa Jawa memiliki ribuan morfem, leksik, dan struktur gramatikal yang banyak dan unik. Penggunaan bahasa Jawa juga dipengaruhi oleh struktur budaya masyarakat Jawa yang cukup unik. Ketidaksederhanaan itulah yang menjadi alasan mengapa bahwa bahasa Jawa tidak dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengenai mengapa bahasa Melayu digunakan bahasa nasional adalah suku-suku bangsa Indonesia suka dalam menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Artinya, setiap suku di bangsa Indonesia menerima penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Misal saja orang Jawa menerima dengan ikhlas keberadaan bahasa Melayu sebagai dasar bagi bahasa Indonesia, meski jumlah orang Jawa jauh lebih banyak daripada suku-suku lain. Alasan yang keempat mengapa bahasa Melayu digunakan bahasa nasional adalah bahasa Melayu memiliki arti yang luas, sehingga dengan begitu sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, sebelumnya bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat zaman sebelum kemerdekaan. Nah, selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahasa Indonesia sendiri itu merupakan salah satu dialek dari bahasa Melayu. Sudah berabad-abad lamanya bahasa Melayu ini digunakan sebagai alat penghubungan atau biasa disebut lingua franca, bukan saja di Kepulauan Nusantara, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Bahkan bangsa asing pun yang datang di Indonesia juga berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dengan penduduk setempat. Kenyataan itu dapat kita lihat dari berbagai bukti tertulis seperti di batu tertulis yang biasa disebut prasasti kuno yang ditemukan seperti 1. Prasasti kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Lalu juga ada prasasti Talang Tuwo juga di Palembang pada tahun 684. Lalu ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Dan juga prasasti Karangbrahi di antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688. Nah, prasasti tersebut bertuliskan Praenagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno. Lalu poin kedua, bahasa Melayu sendiri itu juga memiliki fungsi tersendiri bagi kerajaan Sriwijaya. Nah, pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu berfungsi sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Lalu yang kedua, bahasa perhubungan, yakni atau lingua franca yang tadi itu antar suku di Indonesia. Lalu yang ketiga, bahasa perdagangan, ya terutama di tepi-tepi pantai baik antar suku yang ada di Indonesia maupun terhadap pedagang-pedagang luar negeri atau luar Indonesia. Lalu yang keempat itu sebagai bahasa
bahasa resmi kerajaan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perhubungan. Masa penjajahan Belanda ini, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa perhubungan di antara bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda tidak mau menyebarkan penggunaan bahasa Belanda pada penduduk pribumi. Oleh karena itu, hanya ada sekelompok kecil orang-orang Indonesia yang dapat berbahasa Belanda. Mereka itu pun pada umumnya adalah orang-orang yang terpelajar saja, sehingga komunikasi di antara pemerintah dan penduduk Indonesia serta di antara penduduk Indonesia sendiri itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Sebagian besar dilakukan dengan menggunakan bahasa Melayu. Selama masa penjajahan ini, banyak surat kabar yang diterbitkan dan ditulis dengan bahasa Melayu. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh berbagai aktivis di berbagai daerah sebagai perwakilan. Lalu pada kesempatan itulah bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Naskah putusan Kongres Sumpah Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir putusan. Yang pertama yakni kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yakni kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan yang pertama itu adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia sekarang adalah satu kesatuan tumpah darah yang disebut tanah air Indonesia. Lalu pernyataan kedua yakni pengakuan bahwa manusia-manusia yang menempati wilayah Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang disebut dengan bangsa Indonesia. Dan pernyataan yang ketiga inilah yang tidak merupakan pengakuan bahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa persatuan, rasa persatuan bangsa menjadi semakin kuat. Lalu, pada saat itu sungguh mengagumkan semangat dari pemuda-pemudi kala itu karena mereka berani mengikrarkan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia sebagai alat kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu, tahun 1928, Indonesia belum merdeka dan belum bernama negara Indonesia. Kata Indonesia sendiri itu sebenarnya telah terdengar jauh sebelumnya. Nah, kata Indonesia pertama kali diusulkan oleh George Wurster pada sekitar tahun 1813 sampai 1865. Pada tulisannya yang termuat pada majalah ilmiah tahunan di Singapura, yakni yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Dia berpendapat bahwa area di bawah administrasi Hindia Belanda harusnya memiliki nama yang khas. Ketika itu ia mengajukan dua pilihan nama, yakni Indonesia atau Melanesia. Indus berarti India, Nesia atau Nesos berarti kepulauan, dan Malayu berarti Malaya. Pada perkembangannya, kata Indonesia diucapkan menjadi Indonesia. Di era kebangkitan nasional, istilah Indonesia mulai dikenal secara luas dan digunakan. Organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Indonesian Study Club pada tahun 1924 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Lalu ada Perserikatan Komunis Hindia yang berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Lalu ada National Indonesian Public Marriage pada tahun 1925 oleh Jong Islam Tenggon dan Tan Malaka yang menulis buku berjudul Narbe Republik Indonesia pada tahun 1925. Lalu pada masa pendudukan Jepang pada sekitar tahun 1942 sampai 1945 juga merupakan suatu masa yang penting. Jepang memilih bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi antara pemerintah Jepang dan rakyat Indonesia. Karena niat menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk alat komunikasi tidak terlaksana. Bahasa Indonesia juga dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga
penggunaan bahasa Belanda. Larangan ini tentunya berdampak positif terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan dengan menggunakan bahasa Belanda. Tentunya hal itu bisa membuat bahasa Indonesia lebih dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun beberapa peristiwa yang lain seperti pada tanggal 9 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Subandi sebagai pengganti ejaan Van Hussein yang berlaku sebelumnya. Setelahnya pada tanggal 6 Agustus 1970 Republik Indonesia meresmikan ejaan baru, yaitu dengan pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikeluarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1947. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1947 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum berbentuk istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Nah, lalu selanjutnya pada bulan November, tepatnya tanggal 2 1978, di mana diadakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga dan diselenggarakan di Jakarta. Nah, kemudian kongres ini yang diadakan itu untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang kelima. Kemudian untuk Kongres Bahasa Indonesia keempat dilaksanakan di Jakarta juga, yaitu pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Kongres ini untuk memperingati Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus ditingkatkan. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia pada tanggal 2 November 1923 yang diselenggarakan di Jakarta juga. Nah, kongres ini diikuti oleh sebanyak 7.700 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 pesertanya dari mancanegara, yaitu Australia, Singapura, Brunei, Jepang, Korea Selatan, India, Hong Kong, Rusia, Italia, Jerman, dan Amerika Selatan. Kemudian pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7, di mana dilaksanakan di Hotel Indonesia di Jakarta. Nah, di itu diusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Kemudian pada Kongres ke-8 yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2003, berdasarkan Sumpah Pemuda yang disusun pada Oktober 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Kemudian pada Kongres ke-9 pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November di Jakarta juga, dengan rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda dan 60 tahun Pusat Bahasa dan dicanangkan sebagai tahun bahasa pada 2008. Kemudian pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 28 sampai 31 Oktober, Kongres Bahasa Indonesia ke-10, di mana dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt Jaya, Jakarta juga, di mana diputuskan 9 subtema yang menjadi landasan perumusan rekomendasi Kongres 1, pendidikan bahasa Indonesia dan seterusnya 2, untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik, dan bahasa sastra, teknologi, inovasi, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Dewa Dimas Junianto dari kelompok 1
Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM 2117101010. Pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2018 bertepatan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, diadakan Kongres Bahasa Indonesia 9 yang menghasilkan 22 rekomendasi yang disepakati dan disampaikan oleh Ketua Tim Perumus, yaitu Profesor Dr. Joko Suryono, MPD. Adapun isi dari 22 rekomendasi tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, memperluas uji kemahiran bahasa Indonesia atau UHBI. Yang keempat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB, meningkatkan kamus bidang ilmu dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan pendidikan karakter dan literasi dengan pembelajaran sastra. Yang keenam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud menetapkan pada para siswa tingkat sekolah dasar, yaitu SD, dan tingkat menengah pertama, yaitu SMP, jumlah karya sastra yang wajib untuk dibaca. Lalu yang ketujuh, pengembangan publikasi ilmiah bahasa Indonesia yang bereputasi internasional. Yang kedelapan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud mengupayakan penguatan pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Yang kesembilan, penyebaran luasan produk kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Yang ke-10, penegakan peraturan perundang-undangan kebahasaan Indonesia itu sendiri. Lalu yang ke-11, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud membuat ketentuan dan pedoman mendongeng dan membaca cerita pada anak usia dini dan juga PAUD. 12, meningkatkan dan memperluas relativitas tradisi secara lisan. Lalu yang ke-13, mengintensifkan pendokumentasian bahasa dan sastra daerah secara digital. Lalu yang ke-14, pengembangan sarana kebahasaan dan kesastraan untuk disabilitas. Lalu yang ke-15, meningkatkan kebangsaan berbahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan. Yang ke-16, perencanaan bahasa khususnya daerah Papua dan daerah 3T. Lalu yang ke-17, mengutamakan bahasa sebagai bahasa negara di ruang publik, contohnya di perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Lalu yang ke-18, pengolahan bahasa dan sastra daerah. Yang ke-19, meningkatkan profesionalisme bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Yang ke-20, pengembangan sikap dan kesantunan berbahasa Indonesia. Yang ke-21, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB dalam penelitian, pemetaan, dan penelitian keragaman bahasa daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-22, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPD memutakhirkan politik bahasa dan sastra serta memperkuat kelembagaan. Nah, itulah 22 rekomendasi yang telah disetujui dalam konferensi tersebut. Lalu, di era revolusi industri 4.0, penggunaan bahasa asing dalam perdagangan global seperti halnya bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis sehingga mengganggu eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri di kalangan masyarakat luas, walaupun perkembangannya juga cukup pesat di kancah internasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional kedua di Asia Tenggara dan juga kelima di Asia. Ketertarikan masyarakat akan mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri disebabkan keterbukaan pemerintah dalam berinvestasi dan juga hubungan kerja Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, yang dapat menjadi kesempatan emas dalam mengangkat dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sehingga dapat menguatkan status bangsa Indonesia di mata dunia. Kami
berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bangsa daerahnya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat dari perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikaji. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan digunakan dalam urusan-urusan kenegaraan. Dalam hal ini, pidato-pidato kenegaraan, surat menyurat, dokumen, atau upacara kenegaraan lainnya juga dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia pada acara-acara kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang mutlak diharuskan. Tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam acara-acara tersebut mengurangi kewibawaan negara karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan di suatu negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam agar keberlangsungan pembelajaran tidak akan terganggu. Karena penggunaan lebih dari satu bahasa akan mengurangi keefektifan kegiatan pembelajaran. Penggunaan bahasa Indonesia di dunia pendidikan tidak hanya digunakan sebagai bahasa pengantar, melainkan juga digunakan sebagai penulisan bahan ajar. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional diperlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat. Jika terdapat lebih dari satu bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia juga dapat mengatasinya. Yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi diperlukan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Tanpa adanya bahasa seperti itu, pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami hambatan karena proses pengembangannya akan memerlukan waktu yang lama. Dalam hal ini, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut. Selanjutnya, dari semua materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu merupakan salah satu dialek yang menjadi alat perhubungan di Kepulauan Nusantara dan beberapa wilayah Asia Tenggara lainnya. Itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti. Selanjutnya, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Yang pertama yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sangat sederhana. Yang ketiga yaitu suku-suku bangsa di Indonesia sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki arti yang luas. Lalu adapun fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan di tingkat nasional. Yang keempat, sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.